Oke, video ini adalah kompilasi video-video aku di perjalanan pejuang muda. Nah, ini aku di bandara. Kita berangkat menuju Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, ini ada Tiwi. Jadi kita berdua dari Jakarta. Sebenarnya yang dari Jakarta bertiga, cuma satu lagi udah berangkat duluan. Jadi kita belakangan dan kita nyusul lagi, kita berdua. Oke, dan karena kita nggak tahu ya tempatnya, tempat tinggal kita di mana, jadi kita dijemput sama Derry di bandara dan naik MRT. Nah, keesokan harinya kita mau ke dinas sosial. Kita jalan dari tempat penginapan. Nah, ini teman-teman aku di Pejuang Muda Banyuasin. 4 laki-laki dan 5 perempuan. Nah, ini keesokan harinya lagi kita mau ke pasar. Karena kita gabut, sebenarnya kita tinggal di Pemkap gitu, dan semuanya tuh rata-rata perkantoran. Nah, ini ada video-video kompilasi yang udah di Pemkap. Nah, ini sebenarnya udah ada di IG-nya Pejuang Muda Banyuasin. Dan ini adalah tempat tinggal kita pertama di Banyuasin, yaitu Rusun Nawa Pemkap Banyuasin. Kita tinggal sebenarnya nomaden, jadi ini adalah tempat persinggahan kita pertama. Ada 3 lantai, setiap lantainya ada kamar-kamar, ya layaknya seperti rusun. Dan ini sedikit room tour, house tour. Nah, karena kita tuh tinggal di rusun dan kita waktu itu belum ada data yang bisa divalidasi gitu, dan mau ngapain, jadi kita emang biasanya main buat mengakrabkan kita yang emang kita baru kenal. Nah, kita di sana tembok. Nah, ini adalah tantangan yang kalah main Uno. Kayak helm jadi terkin jadi lele tuh. Jadi kita adalah untuk mengakrabkan diri karena kita juga semuanya baru kenal. Oke, jadi pemandangan pagi kita di rusun Pemkap biasanya kayak gini sih. Tumben aja ini kita bangun pagi, biasanya nggak pernah bangun pagi. Nah, lanjut, kita tuh paginya itu ketemu sama mentor kita dan balik lagi ke kita ketemu mentor kita dan balik lagi ke Sudin bersama mentor kita gitu, buat ngejelasin apa sih yang kita perluin gitu, dibantu dengan mentor kita yang emang tadinya tuh gitu nggak ketemu. Nah, kita balik lagi ke rusun buat pindah karena kita dapat data jadi di hari itu juga kita pindah buat ke Kecamatan Kumbang buat ngejelasin data DTKS. Nah, ini pindahan karena kita hidupnya nomaden ya, jadi kecamatan pertama yang kita dapat tuh di Air Kumbang. Jadi kita pindah semua ke Air Kumbang beramai-ramai bersama mentor. Jadi kita ditemenin mentor buat pindahan.
karena kita adalah manusia-manusia yang memang ini, jadi kita memutuskan untuk foto bersama di depan rusun sebelum kita pergi. Oke, kita dibagi 2 mobil. Mobil pertama isinya cewek-cewek dan yang kedua cowok-cowok, dan ada juga yang naik motor ya, karena anak asli Banyuasin, jadi mereka berdua tuh naik motor kemana-mana gitu guys. Dan ini perjalanan kita keluar dari Pemkab. Oke, karena kita lapar dan udah makan siang, jadi kita diajak ibu mentor untuk makan siang dulu. Dan sebenarnya kasihan sama Dukwa, temen kita yang tadi naik motor itu nggak ikut makan karena terus dia tiba-tiba udah jalan aja dulu, nggak tahu di mana jalannya, cepet banget. Nah, ini ID card yang kita buat bagus bukan? Nah, ini anggota PM Banyuasin. Nah, ini makanan-makanan yang kita pesan. Ini agak bingung, banyak banget di meja makannya gitu. Kayak ada, kalau di makanan Korea kan ada kondimen pelengkapnya, ini juga banyak banget kondimennya. Mantap, terima kasih ibu mentor udah ngajak kita makan. Lanjut lagi perjalanan ke Kecamatan Air Kumbang, dan ini tuh jauh banget, 3 jam kalau nggak salah, sampai ketiduran. Kayaknya videonya kita percepat dulu ya. Dadah. Dan karena ini pertama kali aku lewat jembatan Ampera ya, karena ini pertama kali kita keluar dari Pemkab, nggak aku dan Tiwi yang asli Jakarta, karena yang Sepi itu udah pernah sempat foto di ini jembatan Ampera ini gitu. Dan akhirnya kita sampai di Kecamatan Air Kumbang setelah menempuh kurang lebih 3 jam perjalanan. Sampai di Kecamatan Air Kumbang dan dibantu mentor buat ngobrolin apa yang emang kita lakuin, apa yang kita butuhin juga selama di Air Kumbang gitu. Kebetulan kita butuh tempat nginap, jadi kita mencari tempat penginapan, minta dicarikan tempat penginapan agar bisa gratis gitu ya ibu-ibu, karena kita hanya mahasiswa, dan kalau buat ongkos doang cukup sih, kalau bisa buat sewa tempat tinggal tuh kurang gitu guys.
kita dapat tempat tinggal, tapi tempat tinggal kita dipisah, laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan menginap di rumah dinas Pak Camat yang memang ditinggalkan cuma sekcamnya, dan aku yang perempuan tinggal di rumahnya Pak DPR, karena di sana cuma ada tinggal anaknya perempuan sama bapaknya, tapi bapaknya itu jarang pulang gitu. Kita dititipin di rumah ini. Dadah ibu, hati-hati di jalan ibu. Ibu pulang, ibu mentor pulang. Kita sampai deh di rumah Bapak DPR. Nah ini rumahnya Bapak DPR. Nah malamnya kita makan pecel lele, pecel ayam. Nah kebesokannya kita bagi-bagi lokasi, bagi-bagi di dusunnya. Nah ini aku ditemenin Mbak Kirana kalau nggak salah buat ke rumah warga gitu. Makasih Mbak Kirana udah bantuin aku gitu. Ada jalannya itu memang lumayan susah ya aksesnya, karena di sini tuh kebun sawit. Dan nah yang ini tuh aku numpang di mobil orang gitu, mobil Pak Dusun, kepala kades, Pak Kadesnya. Nah ini dianterin lagi sama Bu Dede. Aku tuh di mana-mana ditemenin sama ibu-ibu. Aku spesialis ibu-ibu guys kalau di sini kenalnya. Nah biasanya ditemenin sama ibu-ibu. Nah ini tuh ada anak bocil mandi. Gitu. Ini adalah jalan-jalan yang kita lewatin setiap hari selama di Air Kumbang. Kurang lebih jalan-jalannya gitu. Tapi warganya lumayan baik, dan Kecamatan Air Kumbang tuh rata-rata warganya tuh malah bukan warga asli, alias dia transmigran. Nah ini adalah makanan kita tiap pagi, gorengan, tentu saja gorengan. Nah kalau kali ini aku ditemenin Rama buat ke desa. Nah yang ini ditemenin sama Derry. Kita berdua sih dapatnya, dapat desanya berdua gitu guys. Jadi beda-beda tiap desa, tiap hari kita beda-beda partnernya. Ya sebenarnya cuplikan aja, jadi ya agak loncat-loncat videonya, nggak per hari, maaf banget karena lupa bikin video ada in my life. Jadi ini video seadanya aja. Nah next adalah ulang tahun Tiwi. Ya kita surprisein Tiwi, dan karena kita nggak tahu ya toko roti ada di mana, kita belinya nggak salah itu donat. Dan ya begitulah, kita makan pempek dibawain. Nah ini main ke depan rumahnya si Maya itu ada kafe gitu, jadi kita main di kafe. Ya ini sebenarnya pengen bikin video makan-makan gitu, tapi tidak kompak, bukan sangat terlihat tidak kompak. Nah lagi aku ditemanin oleh ibu-ibu. Bukan jalannya habis hujan guys, jadi ya lihat saja sandal saya copot dan belok dan sangat lengket karena ini jalan perkebunan sawit. Tapi di sini tuh mes banget karena di sini tuh masih belum ada listrik, jadi mereka pakai genset yang hanya dinyalain 6 jam doang, dari jam 6 sore nggak salah sampai jam berapa malam lagi, berapa jam doang. Keren banget, dan ibunya keren banget motornya karena itu belok sekali sebenarnya, beberapa sisi belok. Tidak enak memang kalau anak-anak yang ngapus, anak-anak mahasiswa itu tanpa makan Indomie. Nah itu makan Indomie lah kita. Tuh dapat dilihat bukan jalanannya. Masya Allah, aku sebagai orang Jakarta jarang sekali ngeliat jalan-jalan macam ini.
jadi aku agak-agak kaget. Dan sejauh mata memandang adalah kebun sawit, karena banyak banget sih kebetulan kecamatan yang aku datangin tuh banyak banget kebun sawit ya. Dan yang menjadi salah satu menjadi program kita yang kita lampirkan ke Pusdatin ke Mensos tuh waktu itu adalah pembuatan produk terkait kebun sawit, pengolahan kelapa sawit gitu. Nah ini desa yang lain juga, karena di video ini ada Wajis ya, jadi Wajis yang ngetek video estetik ini ya gitu guys. Kalau enggak mah tidak akan ada video estetik. Nah kalau asal jepret-jepret itu adalah video saya yang bikin. Jadi lihatlah. Nah ini ulang tahunnya Maya, anaknya Pak DPR gitu. Ya kita, karena kita tinggal di sana ya mau nggak mau lah ngundang kita kan. Ya kali kita diusir gitu kan, tapi emang baik banget sih keluarga ini. Terima kasih Bapak DPR dan Maya. Nggak tahu nama bapaknya siapa, lupa aku. Tapi ditunjuklah kita jadi MC karena emang sebenarnya acaranya tuh kecil-kecilan aja buat ngumpul-ngumpulin temannya Maya. Jadi ini acara Sweet 17 ya Maya. Dan sebenarnya temanya dia adalah putih abu-abu ya, nggak salah, tapi tidak ada video-video. Kita menunggu kebagian buat berangkat gitu deh, video-video iseng di IG. Yang cewek-cewek yang satu lagi tuh udah berangkat duluan. Jadi gini, ini pembagian RT RW buat dapat kompilasi partnernya siapa-siapa. Aku akhirnya sama Sepi gitu guys. Dan kita jalan karena ini hari Minggu, tapi kita jalan hari Sabtu atau hari Minggu, aku lupa. Nah kita jalan terus ketemu orang hajatan. Akhirnya kita mau nanya sama orang hajatan, malah disuruh makan dan disuruh masuk ke tempat yang hajatan. Baik kita mau nemuin PRT atau Pakadesnya, Pakadus, kepala dusun ya, tapi nggak ketemu. Kita datang disuruh makan ke orang hajatan. Nah kita makan lah karena kita memang lapar. Nah ini kompilasi mencari buah-buahan karena kita emang suka sama buah-buahan dan nggak tahu harus beli di mana. Akhirnya ketemu pohon mangga dan minta sama ibu yang punya rumah. Kebetulan ibunya adalah orang yang kita data gitu. Kira kita ngerujak dia baliknya. Kebetulan kawan-kawan ada yang dapat jambu, dapat nanas, aku tadi dapat mangga. Jadilah rujak gitu guys. Kita makan rujak untuk menemani siang hari kita. Kalau ini di rumah dinasnya Pak Camat, jadi di tempat tinggal yang cowok-cowok gitu. Biasa karena aku emang suka moto videoin pemandangan ya, jadi banyak kan video pemandangan gitu daripada video yang lain bercerita tentang keseharian gitu. Nah lagi sebenarnya ini video tuh buat dikirim ke teman aku, kata dia pengen lihat yang hijau-hijau. Padahal di sini mah hijaunya bukan hijau sawah, tapi hijau kebun sawit gitu. Ya udahlah aku kirimin aja video ini. Nah kali ini lagi aku kebagian sama Rama. Berapa kali sama Rama yang gak pernah tuh sampai terakhir tuh aku sama TV, gak pernah barengan. gitu.
Nah karena kebetulan kita baru dapat gaji ya waktu itu, dan memang duit cashnya sudah habis. Di mana butuh cash, di sana nggak ada yang bisa pakai QRIS kayak di Jakarta tentu. Jadi kita harus mengambil duit. Nah ini adalah Fulltrade mengambil duit. Kita tuh biasanya ngambil duit ya karena ini lumayan jauh ya, Bank BNI atau MBNI. Jadi kita kumpulin semuanya jadi satu, lalu kita berangkat. Yang mengambil tuh satu orang misalnya, jadi satu ATM. Nanti mereka transfer karena mereka sudah semuanya pakai M-banking. Kebetulan kalau nggak pakai banking kita pusing buat di sini. Nah, next lagi kita makan. Kebetulan ini makanan itu ayam geprek. Ini ayam geprek enak banget, nggak ngerti, pokoknya enak banget. Dan ini dibayarin, dapat duit dari Pak Kades, apa I don't know, orang yang dapat. Nah ini tuh malam pemandangan di rumahnya Bapak PKH, kor kayak PKH gitu. Di rumahnya tuh banyak pohon jeruk. Nah ini adalah hari-hari terakhir di Air Kumbang, jadi kita mau balik gitu, dan bapaknya bilang ayolah main dulu ke rumah gitu. Jadi kita main ke rumah bapaknya. Nah ini tuh hari terakhir kita di Air Kumbang. Kita pamitan, kita masak, bikin seblak. Kalau kata Rama ini kurang enak, tapi ya udahlah karena kita semua lapar, jadi enak-enak aja. enak-enak aja guys. Jadi ini hari malam terakhir kita di Air Kumbang. Makasih Air Kumbang. Nah kita pamitan dulu sama Bapak Camat dan membuat laporan ya. Kebetulan laporan kita buat dua file gitu, satu laporan dan satu proposal yang memang kita submit ke Kemensos gitu. Jadi setiap kabupaten kota itu harus submit satu proposal. Nah kita ngambilnya yang buat pengolahan kelapa sawit gitu. Nah untuk tempatnya sendiri itu di Air Kumbang. Nah kita ketemu sama mentor kita yang kedua. Jadi mentor kita tuh ada dua, mentor internal dari Kemensos dan mentor eksternal itu dari dosen. Nah ini ada dua mentor kita yang kita cintai. Sayang banget sama mentor-mentor ini. Dan finally kita harus move ke kecamatan berikutnya, yaitu kecamatan Mariana. Bukan, salah. Kecamatannya bukan Mariana, kecamatannya adalah Banyuasin 3 gitu. Lagi-lagi kita dibagi 2 mobil karena gak cukup, kita ber-9, tidak cukup tentu. Kebetulan ini jaraknya lumayan dekat ya, sekitar 1 jam. Jadi kita sampai di kecamatan Banyuasin 3. Sebenarnya nih kecamatan yang menurut kita tidak enak, kurang lah, karena kita nggak pernah ketemu Pak Camatnya. Terus tanggapan dari Pak Camatnya juga kurang gitu. Kecamatan sih, dari pihak kecamatan tuh kurang. Tapi ya kita berusaha fine aja gitu guys. Jadi kita nggak dapat tempat tinggal akhirnya kita. Nah karena di tempat ini tidak disediakan penginapan ya di kecamatan, jadi kita memang sudah planning buat tinggal di rumah kawannya Rama itu guys, biar bisa jadi kebetulan memang rumahnya kawannya Rama ini kosong, jadi kita akhirnya memutuskan untuk tinggal di sana karena nggak ada titik terang buat ngasih kita penginapan, malah kita disuruh bayar gitu guys. Dan memang kita tidak punya duit banyak.
Nah kalau di sini kita tinggal satu rumah, karena ya memang cuma rumah itulah yang bisa kita tinggalin. Nah nextnya itu karena hari Sabtu Minggu, jadi kita bukan, ini mah video kita mau nengokin ibu mentor kita sakit kecelakaan guys, bukan habis dari nganterin kita sih sebenarnya. Jadi habis nganterin kita, ibu balik mau cuci mobil, malah kecelakaan. Baru keluar dari mobil padahal. Nah, ini perjalanan. Nah, aku ini ibu. Nah, kalau ini tuh pas pendataannya verifikasi validasi data itu lagi air pasang, jadi kayak banjir gitu. Terus ibunya bilang, ngapain lo mbak masuk gitu, kan lagi pasang gitu. Tapi emang harus totalitas bukan? Nyusuri sampai depan rumahnya karena harus foto gitu guys. Nah kalau di sini tuh sebenarnya banyak rumah yang kayak rumah panggung gitu, karena kan emang inian ya, kawasan perairan dekat banget sama Sungai Musi, jadi banyak yang gitu di air. Nah kalau air pasang tuh biasanya banyak jalan yang ketutup. Nah ini aku ditemenin sama ibu-ibu lagi. Memang kalau kata teman-teman yang lain tuh aku spesialis ibu-ibu, jadi aku salah sama ibu-ibu pendamping PKH. Nah lihatlah air pasang, tapi demen aku kan suka main air, jadi don't worry ibu-ibu itu. Ini nama ibunya siapa aku lupa, tapi ibunya punya anak 2, lucu banget. Sampai akhirnya pas kita mau pindah tuh, kita di sini tuh dekat banget sama ibu-ibu pendamping PKH-nya. Sebenarnya yang enak tuh si pendamping PKH-nya karena enak-enak orangnya. Kalau ini adalah video dari Rama. Dia mau nunjukin kalau kameranya berkabut, alhasil kayak gini. Tapi bukan kabut beneran, tapi kamera dia yang berkabut. Nah kalau ini video dari, karena kita suka ngirim-ngirim video, jadi ini video dari Sepi kalau nggak salah, dia ke dermaga gitu. Nah lagi-lagi ya aku bersama ibu-ibu. Nah kalau baru di kecamatan inilah kita ketemu sawah. Ada beberapa sawah sih, tapi nggak banyak. Ibu-ibu itu ngajak kita guys untuk ke kebun jambu kristal. Kita ke sana beramai-ramai. Berapa orang ya? 5. Aku, Sepi, Dery, Wajis, dan Vera. Tapi Vera tuh nyusul karena tadi tuh nyari data warganya tuh jauh, dan itu ibunya mau semuanya ke data gitu, jadi nggak apa-apa. Jadi dia lama datang nyusulnya. Nah ini pendamping kita, dan ini anaknya ibu yang dampingin aku guys, lucu banget, anaknya 2. Kalau lain udah metik, yang kita petik tidak banyak karena ya kita tahu duit kita terbatas. Itu lagi ya, karena ini bayar setelah hasil
yang kita potong itu kita bayar berapa kilo, dihitung per kilo. Nah next itu tempat ini lokasinya lumayan jauh desanya, dari Kecamatan Banjarmasin, dan aku sama Rama. Sebenarnya kita berempat. Iya, berempat. Jadi bertiga deh. Nggak tahu deh, lupa. Pokoknya nggak, kita berdua doang. Dan harus pakai helm di sini. Karena tempatnya jauh sih. Emang jauh. Buat kebun, ketemu perumahan, kebun lagi, perumahan lagi. Itulah jauh banget. Bahkan hampir ngelewatin Kecamatan Air Kumbang. Jadi itu katanya kayak aneh gitu deh kalau menurut aku, karena kayak ada desa yang ngecat sendiri. Tuh kita lewat Kecamatan Air Kumbang, dan ini alasannya juga karena ada yang mau kita ambil. Itu nggak salah. Oh, kita mau nyerahin TTD, jadi harus ditandatanganin Pak Kecamatan atau Sekcam. Kita nunggu buat ketemu. Oh, kalau ini tuh kita di desa apa namanya, Mata Merah kalau nggak salah. Bukan, nggak tahu desa apa, lupa. Ini disambut gitu sampai semuanya tuh datang. Dan di sini kerennya lagi, ada kawan aku yang di TKS pakai mobil. Nah baru itulah di desa itulah di TKS pakai mobil. Nah lagi-lagi aku dapetnya ibu-ibu guys, ibu-ibu lagi. Nah kalau ini tuh lebih perairan, di pesisirnya gitu. Itu kan kita naik mobil. Tuh kawan kita naik mobil di TKS, baru kali ini di TKS naik mobil. Kayak bingung gitu. Tapi baik banget sih. Ini salah satu desa terbaik yang kita dapetin. Warganya baik. Itunya apa sih namanya? Perangkat desanya baik sampai kayak gitu, disambut gitu. Dan diantar jemput dengan baik. Gitu guys. Kasih makan. Emang kita anak-anak kan. Nah karena memang pengen jalan-jalan, jadi kita jalan-jalan guys ke pesisir Sungai Musi ya. Sebenarnya ini udah mau hujan, tapi ngeyel anaknya. Tuh lihat aja awannya mendung. Nah ini pertama kali naik ketek, kita dapat desa yang nyebrang kita lewat ketek. Jadi ini ibu-ibu di desa ini juga ramah, baik banget ibu-ibunya. I love ibu-ibu. Ya kita kayak mau piknik, ibu-ibunya udah nyiapin bawa. Nih kita lihat ya, habis ini kita makan. Kita dibawain gorengan guys sama ibu-ibunya. Ada donat, kalau gak salah yang aku ingat tuh ada donat sama gorengan gitu. Kata ibunya kasihan lapar gitu. Ya kita keliling, dianterin Pak Kades juga, nggak salah, lupa aku tuh. Dan sama bapak PKH-nya. Nah lagi-lagi kita ketemu orang hajatan, jadi kita disuruh makan. Kebetulan kan karena sama Pak Kades ya, jadi memang udah Pak masuk dulu aja gitu. Ya udah kita makan, enak makan bebek di sini. Nah lagi-lagi kita mau pindah ke, kalau ini desa selanjutnya. Jadi ada desa yang harus nyebrang sungai. Ya karena kita memang nomaden, kita pindah deh.
naik ketek lagi. Satu persatu teman-teman aku. Ya karena anaknya suka main air jadi kita ngomong, tapi diomelin sama yang lain. Nggak bagus gitu. Udah mulai bosan kan di atas kapal gitu. Padahal gak sampai sejam. Kayak gitu deh. Nah, akhirnya kita mulai data lagi. Dan ini aku kali ini baru ditemenin bapak-bapak, guys, pak kadusnya. Dan lagi-lagi lumayan, jalanannya lumayan hancur. Untungnya pas lagi kesini tuh lagi musim, maksudnya lagi nggak hujan, bukan musim hujan sih, tapi nggak hujan aja. Dan bapak biasanya bapak dan ibu selalu nanya kayak dari mana mbak, dari Jakarta, terus kayak kok mau penempatannya jauh gitu. Ya mau aja, tapi kan jadi lihat ya mbak, daerah yang luar Jawa tuh masih kayak gini. Sebenarnya di Pulau Jawa juga masih banyak pak yang kayak gini gitu. Dan bapak yang bilang di sini mah banyak lu kurang Jawa gitu. Tuh selalu foto videonya video jalanan. Nah, lagi-lagi kita naik ketek. Kebetulan entah lupa aku, kayaknya bapaknya tuh punya ketek gitu sendiri. Bukan, yang ini tuh balik lagi ke Banyuasin 3, jadi balik dari desa gitu. Ini kenapa videonya kayak gini? Kayaknya ini lupa di-record, kematiin deh. Anak suka gitu sama ya guys. Nah, kita boti karena untuk ke tempatnya, kembali ke kecamatan buat laporan. Nah, ini video-video dari orang lain, kan aku yang videoin. Videonya Tiara. Iya, Tiara. Nah, ini ulang tahunnya Rama. Kebetulan Rama ulang tahunnya sama kayak anaknya ibu di sana. Sini nyanyi, kita nemenin ibu-ibu karaoke. Karena kita nggak bisa nyanyi, jadi kita diem aja. Dan kita pindah lagi ke kecamatan selanjutnya, yaitu kecamatan Air Saleh. Nah, untuk kecamatan ini memang tak ada transportasi lain. Adapun jalur darat, tapi itu tuh kalau musim hujan tuh jalanannya hancur dan menjadi lama gitu. Jadi kita memilih untuk naik kapal. Banyak sih ini kayak transportasi umum di sana gitu. Dan lucu banget kacanya tuh, bisa ditutup bisa dibuka, tapi dibukanya tuh ditarik terus dia ketutup. Aku suka banget. Perjalanan di ketek ini lumayan lama ya, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam itu nggak salah. Jadi kita bercepat dan lihat saja di belakang tuh banyak orang lain karena memang transportasi umum gitu di sana.
Nah udah akhirnya kita sampai di kecamatan Air Saleh. Nah ini Bapak Rama lagi mencari orang untuk mengangkut barang-barang kita. Jadi tadi karena barang kita lumayan sih, ada sekitar 6 koper dan 6 atau 7 koper dan tas-tas gitu. Jadi mencari buat naikin tasnya khususnya, nah kopernya khususnya sih, karena repot kan. Sebenarnya dekat, ini cuma nyebrang doang gitu. Nah itu sampai. Nah ini video dari Rama. Di sini Rama bersama TV dan Taken kalau nggak salah. Itu dia di desa sampai harus pakai sepatu boot gitu, berdasarkan cerita mereka ya, karena memang sebegitu banyaknya guys. Nah ini tuh kita ke desa yang terjauh di Kecamatan Air Saleh. Itu desanya hijau banget, dan Kecamatan Air Saleh adalah kecamatan terdebes love, karena dari Pak Camat yang welcome sama kita, pendamping PKH-nya juga welcome sama kita, terus kebetulan si Tiwi dan Tiara dapat ibu-ibu yang bisa bukan ditinggalin sih, tapi kayak dimintain tolong gitu. Terus apa lagi ya, overall semua desa di sini tuh bagus, baik banget, baik karena semua desanya rata-rata makan guys gitu. Nah ini mungkin salah satu pengalaman yang mungkin gak akan aku dapetin kalau nggak di sini, yaitu mandi sungai. Tadinya memang aku tidak mau mandi karena aku sudah mandi. Buat apa aku mandi lagi? Bukan. Iyalah, aku lagi mandi, mereka mandi sungai. Sudahlah, aku ikut deh. Aku ngeliat, aku mandi sama Tiwi, tapi udah mandi kan. Tapi seru banget ngeliatin mereka, jadi pengen mandi. Akhirnya tetap nyebur, Wak. Lihatlah. Seru banget. Dan mungkin ini pengalaman satu-satunya kali mandi sungai yang kayak gini. Gak tau deh, ada nanti lagi. Tapi ini for the first time. Kita dengerin video dulu ya guys. Hai, jadi kita hari ini lagi ngapain? Lagi berenang ria di Air Saleh. Air Saleh. Rasain kaki dulu itu aku bisa. Udah nggak kelihatan ya? Dadah. Bilang hai ya semuanya. Hai. Jadi kalian lagi di mana guys? Lagi di kolam renang Air Saleh. Enggak gitu, Wak. Dadah. jadi kita lagi berenang ria, menikmati senja di sore hari. Gila. Video, foto lah. Kita lagi Berenang di curug. curugnya Air Curug Saleh. Air Saleh. Hai. Mau ikut pejuang muda habis 2. Dadah. Nggak sih, aku udah galak Nggak kalau mau, aku nggak dibanyasin bisa. lagi. Asli aku nggak mau dibanyasin. Oke. Nah ini kita dipinjemin motor sama berangkat desa gitu. Aku sama Sepi dan ibunya tuh di belakang. Sebenarnya tadinya mau diboncengin satu-satu gitu, tapi kita bilang kita bisa kok Bu naik motor. Padahal maksud kita biar nggak usah bertigaan gitu, jadi kita bertigaan yang ngedampingin kita gitu. Ternyata ibunya tetap bertiga gitu.
karena ibunya nggak tahu juga. Dan kocaknya, ada cerita kocak di sini. Kita kan naik motor, jadi ada bapak-bapak di depan sebagai petunjuk arah, terus kita, terus baru ibunya. Nah, ibunya tuh bercerita kalau kita tuh kayak anak kota banget karena kita tuh kalau belok ngesen. aku kan aku yang bawa motor ya, jadi aku tuh kalau belok ngesen. Itu ibunya kocak, karena itu gak bakal dilakuin orang desa, karena mereka biasanya cuma ngelongok doang. Dan bener sih, pas aku pikir-pikir ya benar juga, kenapa itu harus ngesen. Tapi ini pemandangan yang kita lewatin cantik banget, dan ibunya kocak. Nah, di desa ini kita dapat kelapa dogan. Ini desa yang sebenarnya DTKS-nya cepet, tapi ngobrol-ngobrol sama kepala desanya itu lama, sampai bahkan diajak mancing dulu lah kita gitu katanya. Ya sudah, kita mancing lah, padahal nggak bisa juga dapet ikan. Nanti kita lihat video mancingnya. Kita harus minum kelapa dari batoknya. Pemandangannya udah sore bukan? Nah, kita lagi mancing guys, padahal hujan, tetap mancing. Dan adiknya tuh pinter banget mancingnya. Adiknya udah dapat banyak ikan, kita nggak dapet ikannya. Karena kita tinggal di, maaf buat ini tuh kantor kecamatan yang lama, jadi memang agak rendah gitu, dan sebelahnya tuh sawah-sawah, jadi banyak ular. Sebelumnya udah dibilang sama bapak camat, kak, dia tuh takut gitu kalau ada ular. Malam ini terjadi, ketemu ular. Gitulah, ketemu ular. Ini malam-malam yang cukup menegangkan ya, karena ketemu ular, Wak. Tapi ini malam-malam terakhir juga kalau nggak salah. Nah, ini kita terakhir dikasih hadiah sama ibu, jangan di sana gitu. Tuh, lihat video gelasnya jatuh, gelas aku jatuh gitu. Dah.